Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi. Bab tahun 1681 sampai tahun 1684. Bantuan dari surga. 9 dewa agung berdiri berdampingan, seperti 9 monumen abadi. Mereka pernah mengikuti Kaisar Bela Diri Abadi untuk menenangkan surga. Legenda mereka semua hanyalah mitos, kuno dan jauh lebih tua dari tahun ke tahun. Orang tua, siapakah 9 orang itu? Di tembok kota Manchu Selatan, Nuada meletakkan tangannya di atas tangannya dan memandangi kuasi Kaisar Agung tua dari gerbang Tianxuan. 9 jenderal besar di bawah Kaisar Bela Diri Abadi. Kuasi Kaisar Agung tua itu menarik napas dalam-dalam, yang di tengah adalah jenderal nomor 1 Tianqing. Kekuatan tempurnya berada pada level yang sama, tetapi dia tidak kalah dengan Kaisar Bela Diri Abadi. Dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Sejauh ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Jenderal Dewa Kedua, San Sheng, pernah menyerang untuk menerobos alam Kaisar Agung dan hampir menyebabkan kesengsaraan surgawi kaisar. Jenderal Dewa Ketiga, Tian Yuan, pernah mengusir senjata Kaisar Iblis. Dia tidak pernah membawa senjata dalam pertarungan. Dia mengguncang senjata kaisar dengan tangan kosong. Jenderal Dewa Keempat, Beilin, adalah orang yang mengalahkan klan iblis sendirian. Dia menakutkan. Dia tidak berani menunjukkan wajahnya lagi selama 800 tahun. Petik 2. Jenderal Dewa Kelima Tianjiu berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Agung kuat dan mendominasi. Jenderal Dewa Keenam Hua Qingluo, ketika Kaisar Bela Diri Abadi sedang mengalami kesengsaraan surgawi kaisar, dialah satu-satunya yang berani mengembara di bawah kesengsaraan surgawi kaisar. Dewa ketujuh adalah Mo Dao, dewa kedelapan Xuan Jie, dan dewa kesembilan itu adalah Yinglong. Seolah-olah kuasi Kaisar Agung tua itu telah disuntik dengan darah ayam, dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan matanya penuh dengan kekaguman ketika dia berbicara. Biksu Manchu Agung tertegun sejenak setelah mendengar ini. Pantas saja orang-orang tua ini begitu bersemangat. 9 jenderal dewa di bawah kursi Kaisar Agung adalah orang-orang yang sangat kuat. Ini berkat semangat juang Manchu Agung, jika tidak, kebanyakan orang akan berjongkok di sana dan mendengarkan orang-orang tua ini terus menyemprot. Di luar kota, 9 jenderal dewa terdiam dan menatap Kaisar Iblis dengan tenang. Mata ke-9 orang itu setenang air, tidak melemahkan kekuatan para jenderal. Mereka mengikuti Kaisar Bela Diri Abadi dan belum pernah melihat pemandangan besar apapun. Lalu kenapa jika kalian kuasi Kaisar Agung yang berada di puncaknya, kalian bukanlah Kaisar Agung? Kaisar Iblis Surgawi tersenyum dan memutar lehernya dengan puas. Beraninya kamu menjadi begitu gila tanpa asal-usul seorang Kaisar Agung, suara Raja Perang seperti guntur keabadian, dan dia juga memutar lehernya dengan keras. 9 rekan Taois, selamat datang. 9 Kaisar Manchu juga berbaris seperti 9 jenderal besar. Kalimat ini diucapkan kepada 9 jenderal dewa yang tak tertandingi. Mereka adalah jenderal dewa di bawah Kaisar Bela Diri Abadi dan tokoh yang melegenda. Mereka, 9 Kaisar Manchu, bukanlah legenda. Menghadapi Kaisar yang dimutilasi, 9 dewa besar tidak perlu takut, dan 9 Kaisar Manchu tidak lagi takut, lalu kenapa dengan Kaisar? Sebelumnya, mereka masing-masing dikalahkan dan ditangkap oleh Kaisar Iblis Surgawi. Sekarang 9 kaisar berdampingan, dan hasilnya tidak pasti. Jarang sekali datang ke Manchu Agung, jadi kita harus meregangkan otot dan tulang kita. Beilin, jenderal dewa keempat, menepuk-nepuk bahunya. Orang ini semakin tua, dan emosinya tidak terlalu baik. Jenderal dewa kelima Tianjiu mengeluarkan pedang yang tiada taranya. Aku masih ingat Kaisar Agung menepuk pundakku dan berkata, Liu kecil, kamu tidak boleh menjadi pengecut dalam pertarungan. Tidak masalah jika kamu kalah, yang penting adalah memiliki postur tubuh yang tampan. Qingluo membuka kipas lipat kertas, dan gaya yang kuat secara bertahap memasuki panggung. Semua orang bilang aku tidak pernah membawa pedang dalam pertempuran. Itu tidak masuk akal, kata Jenderal Dewa Ketiga Tian Yuan, dengan pedang peri di tangannya. Saat bertarung dengan Kaisar Agung, dia masih harus membawa pedang bersamanya. Kami sedang melawan Kaisar Agung di sisi berlawanan, bisakah Anda memberi saya makanan ringan? Ya, saya tidak tahu, saya pikir kami di sini hanya untuk pamer. Jika kamu tidak mengalahkannya, kamu masih harus membuang-buang waktunya. Hari ini,
Aku tidak punya niat untuk tetap berdiri. Firman dewa diucapkan satu sama lain, dan sudut mulut mereka yang mendengarkan diluruskan. Pernyataan pembuka sebelum pertarungan ini selesai. Pemeriksaan visual menunjukkan bahwa setengah dari 9 jenderal dewa itu tua dan tidak patuh. Bagaimana mereka disebut jenderal dewa? Mereka begitu kuat dan memiliki aura bajingan. Postur tubuh yang luar biasa ini harus dipelajari oleh generasi muda. Kalau kamu bertanya padaku, itu lebih baik. Kaisar Agung adalah orang baik. Aku sudah menghitungnya, dan temperamen Kaisar Agung tidak terlalu baik. Ternyata setiap tim memiliki beberapa orang yang lucu. Lihatlah Dewa Tianxing dan Dewi Sansheng. Mereka hanya diam. Mereka seharusnya melakukan pekerjaan teknis semacam ini dengan pamer. Masa muda Dewa Pedang Surgawi dan Dewa Pedang Anggur seharusnya begitu penuh warna. Banyak orang tua tanpa sadar melirik ke kehampaan tempat Jian Dewa Pedang Surgawi dan Dewa Pedang Anggur berada. Satu kelompok adalah Jenderal Dewa Kaisar Agung, dan dua lainnya adalah murid Kaisar Agung. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Dewa Pedang Surgawi dan Dewa Pedang Anggur merasa malu dan keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Ketika mereka masih muda, selalu ada sekelompok orang yang selalu membuat mereka takut. Oleh karena itu, kebiasaan mereka yang pendiam sudah terbentuk sejak kecil. Mereka biasanya lebih sedikit berbicara dan sebaiknya tidak berbicara sama sekali. Jika Bao Buqi mengatakan sesuatu yang salah, dia akan dibawa pergi dan dipukuli. 9 kaisar juga menderita batuk kering. Kesembilan rekan Tao ini sungguh menarik. Salah satunya adalah 9 kaisar Manchu, dan yang lainnya adalah 9 jenderal agung dewa. Mereka semua adalah 8 pria dan 1 wanita. Di dunia biksu kita, mereka yang berbicara seperti ini biasanya tidak bertahan lebih dari 3 bab. Charlie meletakkan tangannya di pinggang Safia lagi, dan berkata dengan penuh arti sambil meremasnya. Safia tidak berkata apa-apa dan mendorong tangan Charlie menjauh. Jika kamu bertemu orang seperti ini di masa depan, berikan dia pukulan yang bagus terlebih dahulu, dan kemudian bicarakan tentang cita-citamu setelah semuanya selesai. Charlie begitu tidak tahu malu sehingga dia meletakkan tangannya lagi dengan elastis. Safia tersenyum sedikit, tapi kali ini, dia tidak mendorong Charlie menjauh. Suasana menjadi sangat canggung, dan seorang kaisar berdiri berhadapan dengan Alu. Tak seorang pun kecuali sang jenderal yang berani mengolok-oloknya seperti ini. Kaisar Iblis Surgawi masih tersenyum dan melihat ke sini dengan penuh minat, seolah dia sedang menonton pertunjukan yang disutradarai oleh badut. Ini adalah keagungan kaisar. Sekalipun dia tidak memiliki asal-usul kaisar agung, meskipun dia adalah kaisar agung yang tidak lengkap, dia tetap memandang rendah dunia. Semua dewa dan jenderal berdiri tegak. Mereka harus berpura-pura ketika mereka harus berpura-pura dan menjadi serius ketika mereka harus serius. Karena kalian semut ingin bermain, aku akan menemanimu bersenang-senang. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum tipis, dengan kekuatan sihir tertinggi, menjulang di 9 langit, mengguncang guntur kuno. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh kaisarnya bergetar, dan kemudian 3 gumpalan iblis terbang keluar, berubah menjadi 3 kaisar iblis lagi. Satu ki berubah menjadi 3 makhluk murni. Mata Charlie tiba-tiba sedikit menyipit, dan dia dapat melihat bahwa itu adalah tubuh Tao, yang sangat mirip dengan satu ki yang berubah menjadi 3 makhluk murni. Dunia sedang dalam kekacauan. 4 kaisar iblis berdiri di langit. Hukum kaisar sedang terbang, dan kekuatan kaisar menyebar tanpa batas ke seluruh langit. Manchu yang sudah gelap ini ditutupi dengan lapisan tebal kejahatan iblis, dengan awan dan kabut yang bergulung, dan guntur mengamuk di dalam. Banyak penglihatan mengerikan yang terwujud, bintang-bintang hancur, matahari yang terik runtuh, dan semua hukum dunia dibatalkan pada saat ini. Pada saat ini, apakah itu Dewa Pedang, 9 kaisar, atau 9 jenderal dewa, mereka juga mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Tubuh Tao Kaisar setara dengan kaisar. Terlepas dari kekuatan tertinggi kaisar atau hukum kaisar, dia sama dengan kaisar iblis surgawi sendiri. Dengan kata lain, melawan jalan kaisar adalah melawan kaisar. Terlebih lagi, yang mereka hadapi bukanlah 1 kaisar agung, melainkan 4 kaisar iblis surgawi dengan tingkat kekuatan tempur yang sama. Astaga, kalian gemetar. Mengikuti tawa samar, ke-4 kaisar iblis surgawi berangkat, langsung menuju ke Manchu Selatan untuk membunuh mereka. 4 kaisar agung. Melihat 4 kaisar iblis surgawi datang untuk membunuh, wajah para biksu Manchu agung dan bahkan anggota gerbang Tianxuan langsung menjadi pucat, tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, dan hati mereka bergetar. Kita meremehkan kaisar.
Charlie dengan erat menggenggam Kaisar Pedang Xuanyuan dengan tatapan penuh tekad, siap melawan Kaisar dengan putus asa. Berjuang. Kata-kata 9 Kaisar Manchu Agung sangat nyaring, dan 9 orang itu bergerak bersama. Mereka semua memulihkan kekuatan tempur puncak mereka selama sublimasi jarak dekat, menghadapi Kaisar Iblis Surgawi pertama, dan memblokirnya di Sutian. Bertarung. Pada saat yang sama, 9 Jenderal Dewa juga menyeberangi sungai waktu yang panjang dan menyerang Kaisar Iblis lainnya. Pada saat ini, mereka, yang sudah tua dan tidak patuh, juga mereproduksi kejayaan mereka yang jauh seperti Dewa Perang dari 8 kehancuran, dan para wanita seperti Dewa Perang dari 8 kehancuran. Berjuang. Teriakan keras ini datang dari kehampaan yang berkabut. Sebelum suara itu jatuh, 9 sosok terlihat datang untuk bertarung bersama. Mereka adalah 7 putra Donghua, Mo Yuan dan Phoenix, yang juga tiba pada saat kritis. 9 dari mereka bekerja sama untuk menyerang Jenderal Iblis Surgawi ketiga. Mata Charlie bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia melihat 2 mata peri terbang keluar, melintasi langit, dan masuk ke mata Jiang Taixu. Itu adalah mata Jiang Taixu. Sekarang setelah tuannya kembali, ia secara alami akan kembali dan membantu tuannya, Kaisar Baja Keras, Jiang Taixu. Tubuh Dewa Jiang Taixu bergetar hebat, ditutupi dengan cahaya peri yang terang, seperti Raja Peri yang tak tertandingi, dan kekuatan kuasi Kaisar Agung tersebar di 8 daerah terlantar. Meskipun dia telah dibangkitkan, dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam suci. Alasan mengapa dia memiliki kekuatan kuasi Kaisar Agung adalah karena dia memiliki senjata kekaisaran di tubuhnya, yang meningkatkan kekuatan tempurnya. Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis Penelan Langit, Mo Yuan. Dia memiliki senjata kekaisaran di tubuhnya, yang merupakan senjata kekaisaran permaisuri teratai merah. Saat dunia sedang dalam masalah, setiap orang bertanggung jawab. Sebagai bala bantuan dari surga, 9 orang melakukan tugasnya dan memilih lawan yang paling menakutkan. Bertarung. Dewa Pedang dan Donghuang Taixin berdiri berdampingan, dan kekuatan tempur puncak kuasi Kaisar Agung tiba-tiba muncul, menyerang Kaisar Iblis keempat. Dewa Pedang Anggur tidak berada dalam urutan tertentu, dan pedang ilahi yang tak tertandingi mekar dengan cahaya pedang. Ibu Peri Yaochi juga datang dan tersenyum cerah pada Dewa Pedang Anggur. Dewa Pedang dan Donghuang Taixin, Dewa Pedang Anggur dan Ibu Peri Yaochi adalah 4 kuasi Kaisar Agung di puncaknya, tetapi mereka juga merupakan 2 pasang kuasi Kaisar Agung. Mereka bukanlah 4 orang yang berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi, tetapi ada 5 orang yang datang untuk membantu dalam pertempuran tersebut. Kuasi Kaisar Agung itu perkasa, kuno, dan mengalami perubahan kehidupan. Itu adalah Raja Surgawi dari 5 wilayah terlarang. Orang-orang di 5 wilayah terlarang tidak diperbolehkan keluar, tetapi sebagai Raja Surgawi, mereka ada di sini. Terjadi gemuruh, mengguncang langit, dan langit serta bumi berdengung dan berguncang. 4 Kaisar Iblis Surgawi dan 4 kelompok pertempuran menghancurkan langit dan bumi. Di kelompok pertempuran pertama, 9 Kaisar Manchu bertarung melawan Kaisar Iblis pertama. Di kelompok pertempuran kedua, 9 Jenderal Dewa Besar bertarung melawan Kaisar Iblis kedua. Di kelompok pertempuran ketiga, 7 putra Donghua, Raja Iblis Penelan Surga Mo Yuan, dan leluhur klan Phoenix, bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi ketiga. Di kelompok pertempuran keempat, Dewa Pedang, Donghuang Taixin, Dewa Pedang Anggur, Ibu Peri Yaochi, dan 5 Raja Surgawi bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi keempat. 4 Kaisar Agung dan 36 kuasi Kaisar Agung semuanya berada dalam barisan 9 lawan 1, dan langit serta bumi hancur oleh pertempuran tersebut. Biarkan semua gerbang surgawi tetap terbuka, datanglah untukku. Keempat Kaisar Iblis Surgawi berteriak serempak, melambangkan keagungan Kaisar, dan memerintahkan pasukan Iblis Surgawi untuk menyerang. Setelah memberi perintah, cahaya iblis bersinar di mata iblis yang tampak kusam itu, dan matanya merah darah, kejam dan haus darah. Panggilan Kaisar membangkitkan ingatan kuno mereka. Pasukan iblis menyerang lagi, dan sosok itu seperti lautan hitam pekat, dengan ombak besar menelan setiap jengkal gunung dan sungai. Hancurkan segel iblis. Charlie menolak mundur dan melakukan serangan balik, berjuang melewati jalur berdarah melewati iblis-iblis yang kewalahan. Safia, Tuan Alkimia dan kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan juga langsung menuju ke utara. Sumber dari zombie iblis adalah segel kutukan iblis dari Raja Iblis Yin Yang. Untuk mengatasi krisis saat ini, itu harus dihancurkan. Kaisar Iblis Surgawi memiliki kewarasan, tetapi meskipun dia tidak memiliki asal-usul, dia tetaplah seorang kaisar.
Kekuatan magis kaisar melanggar hukum. Jika dia berkomunikasi dengan alam iblis, itu akan menjadi bencana bagi seluruh langit dan alam. Segel kutukan iblis ini seperti pilar iblis surgawi 300 tahun yang lalu. Apa yang membuat mereka bahagia adalah meskipun kaisar iblis surgawi kuat, 9 kaisar dan jenderal dewa bukanlah vegetarian. 9 lawan 1, pertarungannya seimbang, dan tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tanpa kaisar iblis yang menghentikan mereka, bukan tidak mungkin mereka bisa mencapai utara, yang akan menjadi jalan berdarah. Gambarannya sekarang benar-benar menyentuh. Kedua tetua langit dan bumi memusnahkan segalanya dengan satu pedang, dan mata lama mereka menatap Charlie. Sentimental, sebagai kuasi kaisar agung dari gerbang Tianxuan, mereka memang menghela nafas. 300 tahun yang lalu, gerbang Tianxuan menyaksikan tanpa daya saat Charlie memimpin pasukan ekspedisi Manchu yang berkekuatan 90.000 orang ke Beizhen Changyuan. Itu adalah pasukan kematian, mengetahui bahwa itu adalah jalan buntu, tetapi tidak ada yang mundur, dan mereka terus berjuang untuk masa depan generasi mendatang. Mereka masih ingat betapa tragisnya pertempuran itu. Pasukan ekspedisi Manchu yang berkekuatan 90.000 orang dimusnahkan kecuali Charlie. Keputusan Charlie benar. Jika Kaisar Iblis Surgawi tidak tiba-tiba datang di saat-saat terakhir, pilar Iblis Surgawi akan hancur. Sayangnya, ketika mereka bertarung di bawah pilar Iblis Surgawi, mereka memprovokasi keberadaan yang lebih menakutkan, dan Manchu Agung hampir hancur. Dengan cara ini, pemandangannya sangat mirip dengan masa lalu, tapi saya tidak tahu apakah pertempurannya akan sama tragisnya dengan masa lalu. Di belakangnya, pasukan iblis bergegas menuju tembok kota Manchu Selatan lagi. Kuasi Kaisar Agung tua dari gerbang Tianxuan mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuhnya lagi. Formasi pembunuh kosong bergetar bersamaan, menyapu seberkas cahaya ilahi pemusnahan. Iblis-iblis itu dimusnahkan berkeping-keping, meledak menjadi darah dan abu beterbangan. Mereka tetap bergegas maju satu demi satu, hanya fokus menyerang dan membunuh, tetapi para biksu Manchu Agung membayar harganya sama mahal, dan gunungan batu origin terbakar. Bahkan kaisar yang tidak utuh pun begitu menakutkan. Jika dia adalah kaisar yang sebenarnya, betapa menakutkannya dia. Orang-orang dari gerbang Tianxuan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melihat secara langsung. Meskipun aku telah melihat Kaisar Iblis Surgawi 300 tahun yang lalu, ketika aku melihatnya sekarang, aku masih merasakan getaran yang datang dari jiwaku. Saya berharap Kaisar dan para jenderal dapat membunuh Kaisar Iblis Surgawi, dan saya berharap mereka akan menghancurkan segel kutukan iblis. Semua kuasi Kaisar Agung melihat dari kejauhan, dengan kekhawatiran di mata lama mereka. Jika Kaisar Manchu dan Jenderal Dewa dikalahkan, dan jika Charlie dan yang lainnya tidak dapat menghancurkan segel kutukan iblis, maka gerbang Tianxuan kemungkinan besar akan diratakan. Alangkah baiknya jika Manchu Agung masih bisa bereinkarnasi. Semua biksu dari Istana Surgawi mengepalkan tangan mereka, terutama para biksu yang lebih tua. Jika kondisinya memungkinkan, mereka akan mengikuti Charlie yang bertanggung jawab tanpa ragu-ragu, seperti pasukan ekspedisi Manchu saat itu. Namun, ini tidak seperti dulu. Mereka tidak lagi memiliki tingkat kekuatan seperti itu dan hanya bisa berdiri di tembok kota dan menyaksikan dia bergegas dan membunuh. Di utara, Charlie membunuh jenderal iblis lainnya, dan setiap tetes darah terbakar, dengan imbalan energi dan darah yang lebih mendominasi. Pada saat ini, kekuatan tempurnya lebih unggul dari Safia, dan bahkan tetua langit dan bumi sedikit lebih lemah. Beri jalan untuknya, teriak tetua langit dan bumi, bergegas ke depan Charlie, mengorbankan darahnya, dan menciptakan jalan berdarah. Safia memobilisasi senjata kaisar dan menggunakan kekuatan kaisar untuk membersihkan rintangan bagi Charlie. Master alkimia bergegas, kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan juga mempermainkan hidup mereka dan melancarkan serangan gila. Di antara mereka, Charlie adalah yang terkuat saat ini, dan akan lebih tepat untuk membuka jalan baginya untuk menghancurkan segel kutukan iblis. Charlie juga sangat kuat, dengan energi dan darah yang luar biasa, agresif dan mendominasi, mengayunkan pedang Kaisar Xuanyuan sepanjang jalan, seperti dewa perang, tak terkalahkan. Pertempuran sedang berlangsung. Di sisi Manchu Agung, sebuah lubang dibuka dengan tongkat, dan seekor kera emas masuk. Tak perlu dikatakan lagi, orang itu adalah leluhur klan kera suci pertempuran. Dia mengikuti suara genderang perang dari surga untuk menemukan tempat ini, tetapi sayangnya saya tidak cukup cepat dan 9 jenderal dewa serta putra ketujuh Donghua tiba lebih dulu. Beberapa saat kemudian,
leluhur Kuiniu dan yang lainnya juga masuk, masing-masing membawa senjata kekaisaran dan hukum kekaisaran, memerintah langit dan bumi. Ini, terlepas dari keadaan pikiran beberapa kuasi kaisar agung tua, mereka terkejut ketika melihat iblis yang luar biasa ini. Kaisar agung, leluhur klan macan putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, melihat ke dalam kehampaan dengan tidak percaya, sebenarnya ada 4 dari mereka. Kaisar agung tidak memiliki asal-usul dan tidak lengkap. Seharusnya itu adalah 1 dewa dan 3 tubuh Tao. Leluhur unicorn merenung. Sebuah suara. Dari mana asal kaisar agung ini? Jumlah prajurit iblis ini terlalu banyak, kata leluhur Kuiniu dengan kaget. Pantas saja ada yang menabuh genderang perang dari surga. Barisan seperti ini membutuhkan seluruh kekuatan perang dari surga dan 10.000 alam. Tempat apa ini? Semua orang bingung. Mereka tidak tahu asal-muasal Manchu Agung, apalagi situasinya hari ini. Berhenti melihat, langsung saja bunuh. Kutukan keras terdengar dari tembok kota Manchu Selatan, dan kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan lah yang berteriak. Banyak leluhur tidak mengatakan apa-apa, dan mulai menyerang langsung dengan senjata kekaisaran. Meskipun mereka tidak tahu apa itu zombie iblis, aura iblis membuat mereka sangat jijik. Berdasarkan perasaan ini saja, mengapa bertanya? Pukul saja dia sampai mati. Kekuatan tertinggi kaisar tertinggi sangat besar, dan sejumlah iblis dihancurkan. Dunia Manchu Agung berdengung, dan setiap celah terbuka lebar. Kemudian, satu demi satu sosok manusia terbang seperti sinar dewa, entah menghunus pedang, terbang di udara, atau menunggangi binatang spiritual, menguasai langit dan bumi. Ada banyak kuasi kaisar agung, dan mereka yang budidayanya paling lemah semuanya adalah Raja Suci. Terlebih lagi, mereka datang ke sini dengan pasukan biksu. Siapapun yang melihat pemandangan luas ini akan tercengang. Ini sulit dipercaya. Sebenarnya ada kaisar agung di negeri ini, dan ada juga senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh. Bala bantuan dari seluruh alam bergabung dalam pertempuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak perlu bertanya di sisi mana, bunuh saja iblis musim gugur yang gelap itu dan hajar mereka, sekilas itu bukanlah hal yang menyenangkan. Suara genderang perang dari surga belum padam. Setiap suara lebih kuat dari yang sebelumnya, dan suara genderang yang panjang telah menyebar tanpa kata ke ujung alam semesta. Semakin banyak orang kuat dari seluruh alam datang untuk membunuh, termasuk manusia dan pembudidaya iblis, seperti sungai yang panjang, berkumpul di lautan luas. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada 2 lautan. Pasukan iblis berwarna hitam pekat, dan pasukan seluruh langit berwarna emas. Keduanya bergulung dalam gelombang yang bergejolak, mencoba menelan satu sama lain. Perang pecah. Langit, bumi, kehampaan, langit, dimanapun Anda dapat melihat semuanya adalah sosok manusia, dan terjadilah perang. Ada orang yang terus-menerus meludahkan darah ke langit, dan ada orang yang terus-menerus bergegas menuju kehampaan. Begitu pertempuran dimulai, mereka bermata merah dan tidak akan berhenti bertarung. Iblis-iblis dimusnahkan satu demi satu, dan para biksu di langit berubah menjadi abu satu demi satu, yang sangat tragis. Kehidupan manusia itu seperti sehelai rumput, inilah perang besar yang sesungguhnya. Jangankan Raja Suci dan Raja Suci Agung, bahkan kuasi Kaisar Agung tidak dapat bertahan hidup sendirian. Namun invasi iblis menyatukan surga dan alam yang tersebar, dan mereka semua untuk sementara mengesampingkan dendam masa lalu mereka. Didorong oleh kekuatan eksternal, perselisihan internal berubah menjadi aliansi, dan kekuatan surga juga sangat menakutkan. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan juga membasahi bumi menjadi merah. Gunung dan sungai menjadi semakin kacau, setan dan guntur menari bersama, cahaya peri dan penglihatan saling terkait, dan dunia menjadi terbalik. Rasanya seperti akhir dunia, kegelapan menjelang datangnya era baru. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari keagungan dunia ini. Berjuang, bertarung sampai mati. Dinding Manchu Selatan berteriak dengan keras. Para biksu Manchu Agung berada pada level yang terlalu rendah untuk berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mereka masing-masing mengibarkan bendera pertempuran, menyombongkan diri dan berteriak untuk mendukung bala bantuan. Lebih dari 300 tahun yang lalu, biksu Manchu Agung melindungi semua makhluk hidup di dunia. Lebih dari 300 tahun kemudian, masyarakat dari seluruh alamlah yang melindungi mereka. Ini mungkin sebab dan akibat yang mendasarinya, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Di utara, Charlie menghancurkan seorang jenderal iblis dengan satu kaki, menyapu sekelompok iblis dengan satu telapak tangan, dan menginjakkan kaki di Beizhen Changyuan dengan paksa.
Tapi tidak ada orang di sampingnya, seperti Safia dan Tuan Alkimia, yang semuanya membuka jalan untuknya dan tetap di tengah untuk melawan iblis itu. Saat ini, bala bantuan dari seluruh dunia terus berdatangan, dan tekanan terhadap Mancu Agung juga telah berkurang tajam. Matanya seperti obor, dan dia bisa melihat segel kutukan iblis dari kejauhan. Itu sebesar gunung, tergantung di langit utara, dengan suara iblis bergema, energi jahat iblis mengalir keluar, dan setiap helainya seberat gunung raksasa. Itu kamu. Charlie memancarkan cahaya dingin, menyusutkan tanah menjadi 1 inci, melintasi langit dalam 1 langkah, dan langsung menuju segel kutukan iblis. Penglihatan kacau itu bertahan, melindungi dirinya sendiri, menahan serangan iblis, dan mengamuk sampai ke langit yang kosong. Pedang Suanyuan berdengung, hukum jalan kaisar terbang, dan kekuatan jalan kaisar tertinggi berkembang. Dari mana asalmu? Kemana kamu akan kembali? Charlie mendesis keras, memegang pedang dengan kedua tangannya, dan menebas sungai peri yang cerah dengan 1 pedang. Serangan ini adalah pedang tertinggi, menyatu dengan jalan kekacauan dan teknik rahasia yang dipelajari sepanjang hidupnya, membelah langit yang luas. Namun, pedang yang mendominasi seperti itu gagal menghilangkan segel kutukan. Sebaliknya, dia diguncang dan diterbangkan, tubuh sucinya terbelah, dan gumpalan darah suci muncrat, setiap gumpalan itu menyilaukan. Puluhan ribu kaki jauhnya, dia menenangkan diri, menginjak langit yang kosong, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, darah muncrat, dan cahaya ilahi juga dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Mata emasnya berlumuran darah saat dia melihat segel kutukan iblis dengan tidak percaya. Itu bukanlah segel kutukan, tapi makhluk hidup, dan itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Charlie, aku sudah lama menunggumu. Segel kutukan iblis berdengung, kejahatan iblis dan cahaya iblis terjalin, dan berubah bentuk. Itu berubah menjadi bentuk manusia, dengan kekuatan kekaisaran menyebar, hukum kaisar terbang, sebidang tanah iblis terbentang, dan banyak penglihatan mengerikan saling terkait, menghancurkan langit dan bumi. Dia sebenarnya adalah kaisar iblis surgawi lainnya, sama seperti penguasa dunia, yang menghadap ke seluruh alam dan langit, membuat orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Kamu sendiri adalah kaisar iblis. Mata Charlie merah darah, sosoknya mengejutkan, pembuluh darah di dahinya terbuka, dan dia batuk darah. Dia dapat melihat melalui ilusi bahwa 9 jenderal dewa besar, 9 kaisar Manchu, dan dewa pedang berperang melawan kaisar iblis, semuanya adalah tubuh Tao. Sosok di depannya adalah kaisar iblis surgawi yang sebenarnya. Yang disebut segel kutukan iblis adalah tubuh kaisar. Semut. Kaisar iblis surgawi tersenyum tipis, mengangkat tangannya dengan lembut, menunjukkan cahaya kekaisaran dengan 1 jari, dan melintasi langit, langsung menuju Charlie. Charlie tiba-tiba mengangkat pedangnya dan meletakkannya di depannya untuk memblokir. Cahaya ilahi kaisar sangat dahsyat dan menghantam pedang Suanyuan tanpa memihak. Meskipun pedang kaisar tidak patah, Charlie terlempar. Dia terbang terbalik, seperti cahaya ilahi, melintasi Beizhen Changyuan, melewati tanah Zongtong, dan melewati Nanyan Days. Ada juga Kaisar Agung. 9 Kaisar Manchu, yang bertarung dengan Kaisar Iblis, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah utara, ekspresi mereka sangat jelek. Itu adalah Kaisar Iblis Surgawi. Jenderal Dewa berkata dengan dingin. Itu bukan roh zombie. Dia membalikkan yin dan yang dan dibangkitkan. Raja Surga Su sedikit menyipitkan matanya, yang memberi petunjuk. Kekuatan magis Kaisar Agung benar-benar merupakan berkah dari surga. Jiang Taixu mengerutkan kening, dan putra ketujuh Donghua serta yang lainnya juga tampak serius. Seluruh alam gemetar. Senyum tipis yang dipenuhi dengan sihir tertinggi datang dari utara dan bergema di seluruh negara bagian Manchu. Itu adalah kata-kata Kaisar Iblis Surgawi, yang datang dari utara. Di antara alisnya, segel kutukan iblis muncul, bersinar dengan cahaya iblis. Kemudian, dunia Manchu Agung kembali bergejolak, dan gumpalan setan beterbangan, terjalin menjadi sosok manusia, semuanya iblis. 1 patung adalah iblis, dan patung lainnya semuanya mengenakan baju besi kuno, memegang senjata perang kuno, dan disusun dalam formasi persegi. Jumlah mereka sangat banyak sehingga tidak bisa untuk diperkirakan, bagaikan lautan luas, kumpulan kegelapan yang sangat luas, menutupi bumi dan memenuhi langit. Kurang dari 1/10 roh zombie yang dipanggil oleh Raja Iblis Yin Yang. Tapi panggilan Kaisar Iblis Surgawi membangunkan seluruh zombie Iblis Surgawi, dan pasukan Iblis Surgawi dari 300 tahun yang lalu kembali dengan kekuatan penuh. Bala bantuan dari surga tampak pucat. Formasi pasukan Iblis 10 kali lebih banyak daripada mereka. Bunuh.
Para prajurit iblis menjadi kejam dan haus darah, menghancurkan langit. Bunuh. Pasukan iblis surgawi melahap langit dan menghancurkan bumi, menerobos penghalang antara Mancu Agung dan langit dan alam, dan bergegas ke alam seperti air pasang. Di langit berbintang, bala bantuan dari surga tiba, tetapi sebelum mereka memasuki Mancu Agung, mereka melihat pasukan iblis menyerang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Bahkan kuasi Kaisar Agung pun terkejut dengan pemandangan ini. Kekuatan macam apa ini, dan seberapa besar formasinya? Genderang perang di surga ditabuh karena invasi iblis-iblis ini. Para kuasi Kaisar Agung muda mengepalkan pedang pembunuh mereka satu persatu. Pada pandangan pertama, itu bukan burung yang baik, bunuh saja. Seorang kuasi Kaisar Agung tua berteriak, memegang pedang pembunuh, dialah yang pertama menerkam iblis itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menipu kita, dipimpin oleh kuasi Kaisar Agung, dan bala bantuan dari seluruh dunia seperti darah ayam, dan darahnya mendidih. Langit juga memulai perang. Ada begitu banyak iblis yang menyerbu langit berbintang, dan api perang berkobar di setiap bidang bintang. Ketika negeri asing menyerbu, apakah mereka kuasi Kaisar Agung atau biksu rendahan, mereka semua mengangkat senjata untuk melawan dan membentuk pasukan biksu. Jagalah alam semesta, di Mancu Agung, Dong Huang Taixin berteriak, mengguncang langit, nadanya mendesak, tetapi juga dipenuhi dengan keagungan tertinggi. 1 Kaisar Iblis Surgawi dan 4 Kaisar Tubuh Dao telah secara serius mengancam alam semesta Mancu. Setelah alam dikejutkan Iblis Surgawi, lokasi pasti gerbang dunia surga ditemukan, itu akan menjadi bencana yang akan menghancurkan dunia. Sekarang, 1 Kaisar Iblis Surgawi telah membawa kekacauan ke seluruh surga. Jika Kaisar Iblis Surgawi lainnya datang lagi, semua langit dan alam akan hancur. Atas perintah tersebut, senjata kekaisaran batang besi emas hitam di tangan leluhur kera suci pertempuran berdengung dan bergetar, dan seperti cahaya ilahi, ia langsung menuju ke langit berkabut. Pada saat yang sama, senjata kekaisaran Ji Dao milik leluhur Kui Niu dilepaskan. Senjata kekaisaran dari 5 keluarga kerajaan besar dan 5 ras besar juga melonjak ke langit. 10 senjata kaisar Dao tertinggi gemetar bersama, dengan pemahaman diam-diam, dan mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk segel, menekan gerbang dunia surga. Selama pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, Charlie berdiri, tulang lengannya patah, dan bahkan tangan yang memegang pedang gemetar dan berlumuran darah. Cahaya suci di sekujur tubuhnya telah meredup terlalu banyak, dan pedang kekaisaran Suanyuan juga kehilangan sebagian kekuatan kekaisarannya. Cahaya ilahi berdengung dan bergetar. Salah perhitungan yang serius, semuanya menjadi lengah. Dia meremehkan Kaisar Iblis, dan juga meremehkan metode Kaisar Yin dan yang bertentangan dengan keinginan dan membangkitkan tubuh mayat hidup. Charlie terhuyung berdiri, matanya ditutupi dengan mata merah, menatap ke utara. Tubuh suci kuno sedang dalam penyembuhan, tetapi darah terus mengalir darinya mulut. Ya, Kaisar Iblis sendiri saat ini bukan lagi roh zombie. Dia menggunakan kekuatan kekaisaran untuk membangkitkan dirinya sendiri. Asal-usul kekaisarannya pulih, kekuatan tempurnya meningkat, dan dia berevolusi menjadi kaisar yang sempurna, mendapatkan kembali kejayaannya. Jika Charlie tidak pergi ke Beizhen Changyuan, jika dia tidak menyerang segel kutukan iblis dan mengusir Kaisar Iblis karena beberapa keadaan, jika tidak, semua orang akan tetap berada dalam kegelapan. Untungnya dia pergi ke utara, jika tidak, jika iblis diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi Kaisar Agung seutuhnya ketika dia muncul lagi. Sayangnya, Charlie saat ini bukanlah Charlie di masa lalu. Dia bukanlah tubuh suci kuno agung, dia juga tidak memiliki kekuatan bertarung seperti Kaisar Baja Keras. Dia hanya berada di alam surga, dan dia hanya mengandalkan kekuatan kekaisaran pedang Suanyuan. Dia beruntung bisa selamat dari serangan Kaisar Agung. Dunia berguncang, satu demi satu, perlahan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara Kaisar Iblis Surgawi yang berjalan. Tubuh kekaisarannya terlalu berat, dan setiap sinar kejahatan iblis dan energi kekaisaran yang mengalir keluar dapat menghancurkan gunung. Kekuatan sebenarnya dari kaisar tertinggi tidak dapat ditandingi oleh senjata kekaisaran manapun. Paksaan itu membuat dunia bergetar dan bintang-bintang di alam semesta bergetar. Mata kekaisarannya terkait dengan evolusi visi kehancuran dan jalan tertinggi. Dia mengabaikan semua orang dan hanya menatap Charlie. 300 tahun yang lalu, dia dipenggal oleh Charlie. Kaisar Agung dan Raja tertinggi dari seluruh alam sebenarnya dihancurkan oleh semut. Setelah kebangkitan ini, orang yang paling ingin dia bunuh adalah Charlie.
Dia juga ingin membantai seluruh langit dan alam untuk memadamkan murkanya sebagai kaisar. Charlie menegakkan tubuhnya dan naik ke langit, tanpa rasa takut. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum tipis, melangkah ke langit selangkah demi selangkah, disertai guntur kematian sepanjang jalan, menatap Charlie dengan mata main-main. Langit berdengung, leluhur kera suci datang untuk membunuh, dengan mata menyala-nyala dan mata emas, menyemburkan api, bulu di badannya berdiri tegak, dan akarnya seperti jarum baja, tertutup petir, cahaya keemasan bersinar, dan aura dominannya mengguncang seluruh dunia. Ambil tongkat dari cucuku. Leluhur kera suci melintasi langit, mengayunkan tongkat besi, dan cahaya ilahi menghantam ke arah Kaisar Iblis. Dengan satu pukulan dominasi, langit hancur dan bumi langsung runtuh. Kaisar Iblis bahkan tidak melihat pertunjukan itu, dia hanya mengangkat tangannya sedikit, membalikkan tangannya, dan mengangkat leluhur kera suci dari langit. Ini adalah kekuatan Kaisar Agung, asal-usulnya telah dihidupkan kembali, dan bahkan 9 jenderal dewa besar pun berdarah. Bagaimana seorang kuasi Kaisar Agung bisa bersaing dengannya? Semua orang di bawah Kaisar Agung adalah seekor semut, bahkan mereka yang berada di tingkat kuasi Kaisar Agung pun sama. Bertarung sendirian, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan Kaisar Agung. Kecuali dia memiliki kekuatan tempur jenderal dewa, 9 kaisar, dan dewa pedang, atau kecuali kuasi Kaisar Agung pada level puncak bekerja sama. Kalau tidak, siapa yang bisa mengeraskan hati Kaisar Agung, dan siapa yang bisa menghalangi jalan Kaisar Agung? Langit dan bumi masih bergetar, dan langkah Kaisar Iblis Surgawi terus berlanjut. Setiap kali dia mengambil langkah, langit dan bumi akan bergetar. Sambil berjalan, di belakang Kaisar Iblis Surgawi, 10 aura iblis muncul dan berubah menjadi 10 sosok manusia, masing-masing dengan tubuh iblis yang agung. Mereka semua adalah Raja Iblis. Kecuali Raja Iblis Yin, Raja Iblis Yang, dan Raja Iblis Surgawi, 10 Raja Iblis juga telah dibangkitkan. Ini juga merupakan kekuatan magis Kaisar. Dengan hukum Tuhan, dia membangkitkan Raja Iblis. Makanlah kapak sapi tuaku. Leluhur Kuiniu datang melintasi langit, mengangkat tinggi kapak perangnya, dan membelah langit dan bumi dengan satu pukulan kapak. Kecepatan Kaisar Iblis Surgawi tidak melambat, dan dia masih menggunakan satu telapak tangan sederhana. Leluhur Kuiniu pun berlutut. Tubuh sapi itu pecah dan terbang, menghancurkan ratusan gunung hingga mencapai hutan belantara Manchu Agung. Leluhur dari 5 keluarga kerajaan besar di wilayah selatan berkumpul untuk berperang, diikuti oleh leluhur dari 5 ras kuno, dan 10 kuasi Kaisar Agung tingkat puncak. Kali ini, Kaisar Iblis hanya sedikit mengangkat sudut mulutnya dan terlalu malas untuk mengambil tindakan. Di belakangnya, 10 Raja Iblis bergerak dan menghadapi 10 leluhur. Raja Iblis versus leluhur, barisan 10 lawan 10, bertarung begitu keras hingga langit dan bumi hancur, dan tentara iblis serta biksu di langit menderita akibatnya. Dan Kaisar Iblis, dari awal sampai akhir, hanya menatap Charlie sendirian, dengan sepasang mata kaisar, suram dan menakutkan, layu dan destruktif. Bertarung. Charlie berbicara dengan keras dan datang untuk membunuh dengan pedang Kaisar Suanyuan di tangan. Kaisar Iblis Surgawi telah mengarahkan perhatiannya padanya dan ada di sini untuk membalas dendam. Diincar oleh Kaisar Agung, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan lolos dari kematian. Semua orang akan mati sebelum dan sesudahnya, jadi lebih baik mati dalam pertempuran. Kekuatan pedang puncak lainnya, seperti sungai peri, membelah dunia. Kaisar Iblis tersenyum menghina dan menghaluskan sungai abadi yang bersinar dengan satu telapak tangan. 10.000 pedang Dewa Angin. Charlie meraung, langsung menggabungkan 10.000 pedang Guyi dan pedang Dewa Angin, menembus kehampaan dengan satu pedang. Ini adalah pukulan telak, dan kuasi Kaisar Agung mungkin tidak dapat memblokirnya. Kaisar Iblis berdiri di sana, tidak bergerak, membiarkan pedang itu menusuknya. Ada suara nyaring, dan Charlie menikam Kaisar Iblis Surgawi di antara alisnya dengan pedangnya. Pedang itu tidak melukai Kaisar Iblis Surgawi sama sekali. Bukan karena pedangnya tidak cukup kuat, hanya saja Kaisar Agung terlalu menakutkan. Semut. Kaisar Iblis Surgawi mencibir, mengangkat tangannya sedikit, dengan tulisan segel mengalir di telapak tangannya, dan membalikkan Charlie dengan satu telapak tangan. Charlie berdarah ke langit, dan tubuh sucinya meledak, terbang ratusan ribu mil jauhnya, dan akhirnya hancur di bawah tembok kota Manchu Selatan. Di tembok kota Manchu Selatan, semua biksu Manchu Agung berteriak, mata mereka merah, dan mereka berlari kencang, dengan darah mengalir dari telapak tangan mereka.
Kuasi Kaisar Agung Gerbang Tianxuan memberlakukan pembatasan dan menghentikan para biksu Manchu Agung. Di luar kota, ada banyak iblis dan bahkan seorang Kaisar Iblis. Jangankan para biksu Manchu Agung, kalaupun kuasi Kaisar Agung keluar, mereka akan mati. Charlie terhuyung berdiri, tubuh sucinya retak dan darah serta tulang menetes. Kesenjangan antara dia dan Kaisar lebih jauh dari langit dan bumi. Di hadapan Kaisar Agung, dia seperti seekor semut. Suara gemuruh mengguncang langit, dan 9 kaisar ingin membunuh, tetapi mereka dihentikan oleh Kaisar Iblis-Iblis pertama. 9 Jenderal Dewa Agung, Dewa Pedang, Dong Huang Taixin, Dewa Pedang Anggur, Jiang Taixu dan lainnya juga dihadang oleh tubuh Kaisar Iblis Surgawi lainnya. Asal-usul Kaisar Iblis Surgawi telah bangkit kembali, kekuatan tempurnya meningkat, dan tubuh Taonya juga semakin kuat. Meskipun mereka berada di puncak kuasi Kaisar Agung, mereka bukanlah Kaisar Agung. Mereka hanya berjarak setengah langkah dari mereka, tapi terdapat jurang alam yang menakutkan. Selain itu, bala bantuan dari surga tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan mereka. Ada terlalu banyak tentara iblis surgawi, dan kekuatan tempur mereka benar-benar ditekan. Aku sedikit enggan membunuhmu. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum tipis, kata-katanya yang halus masih membawa kekuatan sihir tertinggi. Jadi kenapa dengan Kaisar Agung? Kamu juga dibantai olehku. Charlie terhuyung dan tertawa, ini adalah pertama kalinya dia begitu tidak terkendali. Satu kalimat membuat Kaisar Iblis Surgawi marah dan sangat memalukan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya dan meraih Charlie dari udara. Itu adalah telapak tangan Kaisar. Sebelum benar-benar jatuh, kekosongan itu runtuh dalam kehancuran, dan memadat dalam keruntuhan. Namun, pada saat ini, 2 bayangan tinju meledak dari Manchu Selatan. Mereka tak tertandingi dan meledak menembus langit abadi. Tangan besar Kaisar Iblis Surgawi segera hancur dan berubah menjadi jelaga. Bahkan dia, seorang Kaisar Agung, terkejut dan mundur setengah langkah. Melihat 2 orang yang mendorongnya menjauh, keduanya tampak kusam dan bermata kosong, seperti mayat berjalan atau patung boneka. Bukankah keduanya adalah 6 Jalan dan Charlie Hong? Kaisar Iblis Surgawi menenangkan dirinya dan mengangkat matanya untuk melihat 6 Jalan dan Charlie Hong. Saat dia melihat mereka, mata Kaisar sedikit menyipit, dan dia bisa melihat sekilas keduanya, mereka bukan dari zaman ini, tetapi dari masa depan. Menariknya, Kaisar Iblis tersenyum dengan cara yang lucu dan lucu. 6 Jalan dan Charlie Hong terdiam, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri di samping Charlie, matanya kosong, hanya sedikit kebingungan yang melintas. Mereka semua menerobos segel mereka sendiri, hanya karena mereka mencium aura kebencian dan hukum kekaisaran Kaisar Iblis Surgawi. Dalam kegelapan, ada kekuatan aneh yang mendorongnya untuk memadamkan aura kebencian di dunia. Charlie memantapkan tubuhnya dan darah terus mengalir dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, dia berdiri berdampingan dengan Charlie Hong dan 6 Jalan, seperti 3 monumen, berdiri di antara langit dan bumi, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambut panjang mereka, dan ketiga tubuh itu gemetar bersamaan. Saat berikutnya, pemandangan yang sangat aneh muncul. Tapi melihat 6 Jalan dan Charlie Hong, mereka perlahan-lahan terintegrasi ke dalam tubuh Charlie, bukan hanya sebagian saja, tapi keseluruhan tubuh. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari Tianling Gai milik Charlie dan menembus ke langit, membuat lubang besar di langit yang gelap. Bentuk Charlie berubah, rambut hitamnya yang berlumuran darah berubah menjadi untaian emas, dan pola suci kuno secara bertahap muncul di antara alisnya. Tingkat budidaya auranya melonjak dari alam surga ke alam kekaisaran. Dalam sekejap, budidaya alam kekaisaran maju lagi, mengabaikan 5 kemunduran surga dan manusia, dan menerobos menjadi alam suci dalam satu langkah. Setelah mencapai level alam suci, satu level naik dan level lainnya naik hingga mencapai level Raja Suci. Sepanjang jalan menuju puncak Raja Suci, dia maju ke Raja Suci Agung. Setelah 3 atau 2 detik, dia berubah lagi, dari puncak Raja Suci Agung menjadi kuasi Kaisar Agung. Ini belum berakhir, level budidaya masih meningkat, mencapai langit selangkah demi selangkah, dari level kuasi Kaisar Agung ke puncak kuasi Kaisar Agung. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warna, miliaran guntur menderu, dan aura yang membuat dunia bergetar menyebar tanpa batas ke seluruh langit. Kesengsaraan surgawi Kaisar, 9 kaisar yang bertarung dengan Kaisar semuanya menoleh dan melihat kehampaan keesokan harinya dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya.
Kaisar Agung. 9 Jenderal Dewa Besar bergumam pelan, menatap Charlie dengan bingung, seolah-olah mereka sedang melihat Kaisar bela diri abadi di masa lalu. Guru, mata Dewa Pedang dan Dewa Pedang Anggur redup sejenak. Kaisar Agung. Banyak kuasi Kaisar Agung tua secara kolektif mengangkat wajah mereka dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Charlie bukanlah dari alam surgawi. Dia mendapat tekanan dari Kaisar Agung. Dia ingin menyerang dan menerobos alam Kaisar Agung. Ada suara keterkejutan di dunia, dan bala bantuan dari surga pun datang terkejut. Saya tidak pernah berpikir bahwa kombinasi 6 jalan dan Charlie Hong dan Charlie akan begitu kuat. 5 Raja Surgawi dari area terlarang menghela nafas. Apa yang paling jelas mereka lihat bukanlah bahwa kultivasi Charlie meningkat, tetapi budidaya 6 jalan dan Charlie Hong diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Bukan Charlie yang menarik kesengsaraan surgawi Kaisar, tetapi Charlie Hong dan 6 jalan yang menarik kesengsaraan surgawi Kaisar. Mereka bisa melihat dengan jelas, jadi bagaimana mungkin Kaisar Iblis Surgawi tidak melihatnya? Bahkan dia tidak tahu bahwa kombinasi ketiga orang tersebut telah memicu kesengsaraan surgawi Kaisar. Kejadian ini telah melanggar hukum dan bahkan Kaisar Agung pun terkejut. Perang terhenti secara tidak dapat dijelaskan, dan baik tentara iblis maupun bala bantuan dari surgawi menatap ke arah kehampaan yang berkabut. Guntur jalan Kaisar berkumpul, dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi bangkit kembali, dan semua hukum di dunia menjadi salah. Namun, kesengsaraan surgawi Kaisar yang dibayangkan tidak datang sesuai jadwal. Guntur jalan Kaisar menghilang dalam deru, dan itu hanya kemunculan tiba-tiba. Apa yang disebut kesengsaraan surgawi Kaisar hanyalah sebuah harapan mewah. Namun meski begitu, tekanan Charlie membuat langit bergetar. Rambut pirangnya tergerai, setiap helaiannya mempesona, dan mata emasnya menawan, dengan jalan tertinggi berkembang di dalamnya. Tubuh sucinya diselimuti cahaya keemasan, seperti emas cair. Di langit dan bumi yang redup, bagaikan matahari yang cerah. Energi dan darahnya sangat mengerikan, setiap jejak dan helaiannya sangat berat, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Banyak penglihatan kuno tiba-tiba muncul, dan segala sesuatu berevolusi dalam kekacauan. Naga asli melayang di langit, burung phoenix meringkik di dalam api, harimau putih membubung ke langit dan mengaum, dan kura-kura hitam memecahkan jalan menuju keabadian. Suara jalan bergema, terjalin dengan jalan yang kacau, menari dengan asal mula tubuh suci, seolah tidak terlihat dan muncul di sekitar tubuh Charlie. Dia bukan seorang kaisar agung, tetapi dia memiliki kekuatan kekaisaran tertinggi. Itu adalah kekuatan tubuh suci kuno agung, yang menekan yang abadi dan membalikkan dunia. Bagaimana kamu bisa begitu rapi? Tetua bumi mau tidak mau membuka mulutnya. Charlie Hong adalah Charlie di masa depan, dan 6 jalan adalah Charlie Hong di masa depan. Tertua langit bergumam, ketiganya telah melanggar hukum. Dengan kombinasi ini, apapun bisa terjadi. Agak menakutkan. Kaisar Chu menyeringai. Tubuh suci kuno agung, Kaisar bahu-membahu, hasil dari pertempuran ini tidak pasti. Kaisar yang tersenyum, dengan kegembiraan dalam senyumannya. 300 tahun yang lalu dia mampu membunuh Kaisar Agung, dan itu akan sama 300 tahun dari sekarang. Kaisar Agung, kan? 9 Jenderal Dewa Besar bergumam pada diri mereka sendiri, mata mereka dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, seolah-olah mereka sedang mengingat tahun-tahun yang penuh gejolak. Berjuanglah. Para biksu Manchu Agung meraung serempak, suaranya mengguncang dunia. Bertarung. Semua orang mengibarkan bendera pertempuran Manchu Agung, mengaum dari jiwa, ingin iblis membayar hutang darah mereka. Charlie berdiri di langit, diam dan menatap Kaisar Iblis. Lihatlah Kaisar Iblis surgawi lagi, mengertakkan gigi, kejam dan haus darah. Bentuk Charlie saat ini telah terukir di tulangnya. Saat itu, Charlie dengan kekuatan kuno agung yang membunuhnya di Manchu Agung. Keagungan Kaisar telah hilang, yang merupakan rasa malu dan terhina. Aura pembunuh Kaisar mengamuk di langit, menyatu dengan kekuatan kekaisaran tertinggi, menghancurkan alam semesta yang luas, menghancurkan seluruh langit, dan menghancurkan segalanya. Tantangan duel. Charlie berkata dengan ringan, matanya tenang, dan dia berbisik seperti guntur, membuat langit bergemuruh. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan keluar dari Manchu Agung. Pertarungan antara tubuh suci kuno agung dan Kaisar Iblis Surgawi pasti akan menghancurkan langit dan bumi. Jika mereka bertarung di Manchu Agung, terlalu banyak orang yang akan mati karenanya. Hubungan antara gerbang surga terlalu besar, melibatkan semua makhluk hidup. Alam semesta Manchu Agung telah terancam, dan tidak dapat lagi menahan pukulan yang menghancurkan langit dan bumi.
Tujuan Charlie jelas, untuk memancing Kaisar Iblis Surgawi menjauh dari Mancu Agung dan menemukan medan bintang kering tempat dia akan bertarung sampai mati. Oke, Kaisar Iblis Surgawi sangat marah dan mengikutinya langkah demi langkah. Ayo pergi. Setelah Charlie dan Kaisar Iblis Surgawi, 9 Kaisar Mancu Agung dan 9 Jenderal Dewa Agung juga meninggalkan Mancu Agung tanpa urutan tertentu. Ayo pergi. Dewa Pedang, Dong Huang Taixin dan Jiang Taixu juga meninggalkan Mancu Agung dan memasuki langit berbintang di seluruh alam. 4 tubuh Dao Kaisar Iblis Surgawi mengusirnya, dan tekanan dari Dao ekstrim bahkan lebih kuat. Ini karena asal-usul asli mereka dihidupkan kembali dan kekuatan bertarung mereka diperkuat. Tubuh Suci Kuno Agung, Kaisar Mancu Agung, 4 tubuh Dao Kaisar, dan 36 kuasi Kaisar Agung di puncaknya, mengguncang dunia dan langit. Sebenarnya ada seorang Kaisar Agung di seberang sana. Masih ada 5 dewa. Dari mana asalnya? Apa yang kamu takutkan? Lakukan. Lakukan sampai mati. Mereka memiliki Kaisar Agung dan kita memiliki tubuh suci kuno Agung untuk menindas. Tidak ada seorang pun di dunia. Bunuh. Di Mancu Agung, raungan mengguncang langit, tanpa penindasan Kaisar Iblis Surgawi, bala bantuan dari surga menjadi lebih ganas. Ada beberapa orang yang membawa senjata kekaisaran dan berdedikasi untuk menghancurkan para jenderal iblis. Suara genderang perang dari surga tidak pernah berhenti, lebih banyak bala bantuan dari surga datang, dan kekuatan semua pihak dikumpulkan, yang cukup menakutkan. Bunuh. Para biksu Mancu Agung tidak ikut serta dalam pertempuran, jadi mereka berdiri di tembok kota satu persatu, mengibarkan bendera besar, dan melolong keras. Bunuh. Mancu Agung sedang bertempur, dan seluruh langit dan alam juga bertempur. Api perang memenuhi langit berbintang, dan semua yang dia lihat hanyalah sosok manusia. Orang tua yang penyendiri tidak bisa duduk diam lagi, dan biksu yang hebat itu juga menjadi marah dan memukulinya di depan pintu rumahnya dan langsung mulai melakukannya. Jenderal seperti jender kematian terbaring dengan damai di peti mati mereka, tetapi beberapa tentara iblis akan menimbulkan masalah dan datang untuk mencari kegembiraan. Peti mati itu meledak, dan sang jenderal keluar dari gunung, memegang pedang perang kuno di tangannya, dan menekan dengan kuat. Di seluruh dunia, ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi, dan biksu yang kuat sering muncul. Ada banyak sekali karakter kejam seperti jenderal di 10.000 alam, dan ada juga orang kuat setingkat batu yang hidup satu demi satu. Bersambung.